jangan belajar gitu langsung paham. Belajar. Ya. Kalau dia bilang jangan udah diem. Ya, jangan belajar gitu berarti ada kode di situ. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu yang jadiin dia tuh pengen komen gitu, saya bilang nggak usah. Gitu. Nggak usah. Diem aja gitu. Jadi itu belajar istilahnya. Jadi belajar menerima sesuatu yang nggak nyaman itu kita terima dengan lapang dada walaupun hati, pikiran tuh kayaknya berkecamuk, ingin ngomong, ingin komen, nggak usah. Belajar untuk tenang. Cara menerima dengan lapang dada ya. Orang-orang yang nyinyir. Itu gimana Ustadz? Berat nggak sih caranya? Ya dibilang berat ya saya anggap ya gini aja lah. Saya nggak bisa ngomong itu berat atau ringan. Gini aja Ustadz. Sesuatu yang ada di sekitar kita itu kan ujian. Kita ingat satu ayat mamanya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atashbirun. Dan aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Kalimat dalam Quran ini kemudian kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Bahwa semua yang ada di sekitar kita itu Allah menciptakan kita, orang, Allah menciptakan pekerjaan, Allah menciptakan anak, menciptakan istri, menciptakan suami. Itu kan ujian kita. Dari ayat ini kan sudah berarti itu ujian. Allah hanya menginginkan, apakah kamu sabar? Berarti pertanyaan. Allah itu masih bertanya dengan ujian yang diberikan pada kita. Diberi anak yang agak nakal, dablek, kita lihat tipe anak ini. Kemudian kita kasih tahu. Dikasih istri yang agak selebor dikit, kita lihat mau nggak dia dikasih tahu. Itu kan ujian kita. Kita dikasih nikmat berupa harta, itu kan ujian juga untuk kita. Apakah kita sabar? Sabar itu yaitu menggunakan itu pada tempatnya. Kemudian kita dikasih ada cerita, sesuatu cerita yang menjadikan kita bisa panas hati. Cerita itu sampai kalau kita dengar atau kita lihat, itu kan ujian kita sebenarnya. Allah menginginkan apa? Sabar. Ujian itu wujudnya cercaan, omongan tidak enak, atau fitnah bahkan. Kalau cercaan atau fitnah atau tantangan atau apapun bentuknya itu kalau kita tenang, ini muncul, berarti munculnya ini diizinkan Allah. Diizinkan Allah. Semua la haula wala quwata illa billah. Kita tahu tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Yang terjadi seseorang berkata tidak enak. Yang terjadi seseorang memfitnah dengan dia merasa kelompoknya benar. Dia merasa kelompoknya itu paling hebat, paling nyunah umpamanya. Itu terjadi atas izin Allah. Izin, belum tentu ridho. Nah akhirnya sampailah ke telinga kita semuanya. Itu berarti kan Allah menguji kesabaran kita. Allah menguji iman kita. Kalau kita ingat isi Quran, nah ya tadi Allah menginginkan sabar. Ngapain saya ngeladenin? Apa yang saya kerjakan, insya Allah ada di dalam koridor Allah. Nggak akan keluar. Apa yang saya ladenin? Apa yang diladenin ini saudara kita. Ngapain saya ikut mencerca mereka? Enggak. Sama seperti Rasulullah Muhammad. Emang mencerca? Kagak. Memaki orang yang memaki Rasul? Memaki emang beliau? Tidak. Enggak. Dibaikin, betul ya? Betul. Karena memang niatnya mereka syiar. Lintalahumnya benar-benar jalan ya. Lintalahum benar-benar dipraktekkan. Jadi bukan lintalahum kepada atasan. Bukan, kalau ini mah ingin jabatannya naik. Lintalahum bukan lillahi ta'ala, lintalahum karena jabatan. Itu kan beda sudah. Betul. Nah ini yang harus kita yang harus kita terangkan, bahwa buktikan kalau kita betul-betul mengaplikasi
Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, itu kan Rasul juga menjalankan. Apa yang dalam hadis jelas. Nah, disinilah kita berpikir bahwasanya semua yang terjadi ini ujian. Yang enak itu ujian. Yang tidak enak itu juga ujian. Kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, itu ujian. Bagian yang mengguncang hati kita. Siap. Buah-buahan, itu ujian dari sesuatu yang kita kerjakan. Kalau buah-buahan itu ujian dari sesuatu yang kita ikhtiarkan. Berarti nikmat yang diberikan, hasil yang diberikan dari pekerjaan kita yang kita kerjakan, itu sebenarnya ujian kita. Kan begitu. Ujian itu harus disikapi dengan baik. Tidak dengan awur-awuran. Tidak dengan ngawur istilahnya foya-foya dan enggak bisa seperti itu. Pergunakan pada jalan Allah. Kasih sebagian rezeki untuk orang-orang. Baik itu wujudnya zakat mal, zakat fitrah kan jelas ya. Zakat mal, kasih. Kalau umpamanya kita 1 bulan itu umpamanya dapat 1 M, kasih. Kalau kita dapat 4 M, kasih zakat malnya 4 M berapa? 100 juta, kasih. 100 juta untuk yatim piatu. Di luar itu ada apa? Di luar itu ada sedekah. Kasih sedekah semampunya. Itulah yang nanti akan ditata oleh Allah Ta'ala. Kalau memang kita itu benar-benar memberikan itu karena Allah Ta'ala. Tidak hanya cuma ujian. Ujian itu kan memang seperti turunnya ayat-ayat Quran kepada Rasulullah itu kan disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kejadian. Oke. Makanya ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kita sama sebenarnya. Rasulullah Muhammad itu manusia, kita juga manusia. Apa yang dialami oleh Rasulullah sebenarnya kita juga mengalami. Kenapa kita hanya cuma, kalau Rasulullah diceritakan kebaikan kita hanya cuma subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Kenapa kita tidak menjalankan juga? Nah, inilah sehingga kita harus pahami bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Yang tidak enak itu ujian, tetap disyukuri. Yang enak juga ujian, tetap disyukuri. Semua yang terjadi, termasuk menimba ilmu itu juga ujian. Termasuk momennya vlog itu juga ujian. Bagaimana kita itu menerangkan, jangan sampai salah di hadapan jamaah yang lain. Kalau ini salah, bisa menjadi dosa jariah. Nah, kita harus benar-benar faham, mengerti, sering bertanya, apa ini aplikasinya? Apakah ini hanya cuma sekedar tinjauan ilmu saja, hafalnya ilmu? Enggak, semua ayat-ayat Quran itu bisa menjadi kabar dari kita untuk cerita para nabi, dan banyak juga sesuatu hal yang baik yang bisa kita contoh. Bisa kita contoh sebenarnya. Kalau kita baca Quran, ada cerita Nabi Musa berdoa, kan kita bisa mengaminkan. Ada Nabi Yunus berdoa, kan bisa ngaminkin di situ. Ada kebesaran Allah, kan bisa kita memuji Allah. Ada kehebatan Fir'aun dengan sombongnya, kan kita bisa istighfar, jangan sampai seperti itu. Betul. Itu kan seperti kita ingat kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Jadi nggak cuma mengkaji, membaca aja. Enggak, itu cerita itu serius. Kalau memang itu tidak baik, ya kita istighfar untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah membaca surat Ar-Rahman, isinya apa? Menurut saya isinya menakutkan. Sepertinya saya itu dituduh oleh Allah Ta'ala berdusta. Dengan segala nikmat yang Dengan segala nikmat yang Allah berikan, itu kesannya saya itu dituduh kesannya. Walaupun sebenarnya Allah memberitahu. Tapi saya masih... Bukan berarti surat Ar-Rahman itu nanti melancarkan ini, melancarkan. Lu gimana? Di sini itu kelihatan dustanya. niatnya udah salah ya. Niatnya sudah salah. Jadi membaca itu adanya cuma nangis, dan nangis. Bagaimana kita itu belajar untuk jangan sebagai pendusta. Seperti apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman. Berarti niatnya itu orang banyak melihatnya untuk mendapat nikmat. Padahal substansi terbesarnya agar kita mengingat nikmat yang telah Allah berikan, sudah kita manfaatkan atau belum? Iya, salah satunya itu.
Itu kita lihat. Allah memberikan kepada kita tubuh yang seperti ini, itu udah nikmat. Kita dustakan yang bagaimana? Kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Kesannya apa yang hasil dari kita kerjakan, itu kesannya dari kita sendiri. Kan seperti itu. Kita di TV, kemudian ini ada peresmian ini. Kemudian diceritakan ini karena bapak ini, dengan ini, jabatan ini. Jarang sekali ini sebenarnya terjadi dan tercipta atas izin Allah Ta'ala. Saya hanya sebagai pembawa amanah saja. Di mana uang dari rakyat. Begitu kan harusnya. Tapi jarang sekali yang seperti itu. Walaupun beliau itu tiap Jumat, sholat Jumat. Beliau setiap hari sholat 5 waktu. Kesannya mendustakan nikmat Allah yang diberikan. Salah satunya di tubuh kita. Dan itu sudah sangat banyak. Di sekitar kita seperti itu. Ayolah sebenarnya. Makanya kita juga harus hati-hati. Kalau ada orang ngomong begini, ujian. Kalau memang itu benar, bilanglah benar. Tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Kan seperti itu. Kalau salah, ya akuilah itu salah. Tapi kalau memang tidak mau mengakui salah, ya nggak apa-apa. Karena dia nanti akan menerimanya di akhirat. Kan seperti itu. Ada konsekuensinya ya? Ada konsekuensinya sebenarnya. Makanya kenapa saya tidak meladenin, saya anggap saudara saya, karena dia juga bersahadat. Saudara saya yang ngomong seperti itu karena apa? Karena saya disuruh oleh Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama dia itu bersahadat, itu saudara saya. Jadi saya tidak perlu meladeni. Nggak mau saya meladeni. Kenapa? Biarlah mereka itu berpikir sendiri. Mereka pintar kok, punya ilmu kok. Jago dia ilmu agamanya, jago ilmu Qur'annya, jago ilmu hadisnya. Coba diingat-ingat. Yang salah di mana di hadapan Allah Ta'ala. Kan begitu. Coba diingat-ingat. Kalau persoalan masalah iri, ya jangan iri lah. Ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya masing-masing kah. Ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi tetap semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian yang harus kita sikapi, memuji Allah, memohon ampun, bersyukur, atau sabar, dan jangan lupa menjalankan kewajiban kita, semuanya ujian. Semuanya ujian. Kita bisa sholat pun, itu ujian. Bisa sholat pun, itu ujian bisa sholat. Pada saat seseorang tidak bisa ujian, karena suatu penyakitnya, gerutu nggak dia sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi ujian, semuanya ujian. Jadi harus kita hadapi dengan tenang, lapang dada, sabar, istiqomah, tawadu, seperti itu. Tetap menyembah pada Allah Ta'ala, tetap tersenyum bahwa itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Luar biasa. Atau selalu semangat ya. Amin, insya Allah. Dampingin Ustadz Danu terus. Ya. Dan nge-gym. Pemirsa dimanapun di mana saja Anda berada, demikianlah ngobrol-ngobrol santai kita dengan Pak Ustadz Danu dan Pak Tung. Satu hikmah yang kita dapat ambil dalam kesempatan kali ini, bahwasanya segala kenikmatan dunia yang menjauhkan kita kepada Allah itu adalah musibah untuk kita. Betul. Untuk itu, yuk mari sama-sama kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bermanfaat. Jadi suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Tetapi pada intinya, apapun jalan ceritanya, sama-sama kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Danu, terima kasih.